Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Para ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Yaqutun Nafis, yang mana sudah sampai ke pembahasan fardu-fardu tayammum. Ini insya Allah semoga sempat dan cukup waktunya kita bisa menyelesaikan eh, pembahasan kitab Taharah hari ini insya Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Furudut tayammum. Furudut tayammumi khamsatu. Al-awwalu naqlu turab. Ay tahwiluhu min ardin aw hawa'in ilal udwil mamsuh. Hada wadih. Di antara rukun tayammum, yang pertama adalah naqlu turab. Memindahkan debu kepada anggota tayammum, yaitu wajah dan kedua tangan. Dari tanah atau dari hawa atau dari manapun yang ada debunya, kemudian diambil, dipindahkan ke dua anggota tayamum, yakni wajah dan kedua tangan. Ats-tsani an-niyatu. Yang kedua adalah niat. Karena tayamum adalah salah satu bentuk ibadah, maka yahtaju ila niyah, dan wajib niat tayamum di sini. Dan tayamum memiliki 3 level dalam niat. Yang 3 level dalam niat. Lihat di catatan kaki nomor 6. Ay niyatu istibahati ma yaftaqiru ila tayammum. Ay ma yahtaju ila tayammum kassalati wa massil mushaf. Niat untuk diperbolehkan melakukan sesuatu yang butuh tayammum. Seperti salat, kemudian seperti tawaf, dan menyentuh mushaf. Kenapa disebutkan niatus tibahah? Karena yang namanya tayamum itu hanya pembolehan untuk ibadah dan dia tidak mengangkat hadas. Sebagaimana definisi taharah yang sudah kita jelaskan pada awal pertemuan. Dan niat tayamum itu ada 3 level. Yang pertama, fa inna wastibahata fardhis salati istabaha bihi fardhus salah wa naflaha wa ghairahuma. Ini level yang pertama. Kalau dia ketika mau tayamum, niatnya istibahata fardhis salah, agar diperbolehkan untuk melakukan sholat fardu, maka boleh dia melakukan sholat fardu 1 kali dan melakukan sholat sunnah sebanyak yang dia inginkan. Istibahata bihi fardhus salah, ay fardan wahidan, dan melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya yang dia suka. Termasuk membaca, menyentuh mushaf, ya termasuk menyentuh mushaf dan yang lainnya. Sedangkan level yang kedua, au istibahatas shalah. Yang tadi istibahata fardhus shalah, yang ini istibahatas shalah. Istabaha bihi ma ada fardhus shalatil aini. Ya, istibaha bihi
ma'ada fardhu salatil ain. Kalau dia berniat sholatnya sifatnya umum, istibahatas shalah, nawaitu istibahatas shalah, bukan nawaitu istibahata fardhos shalah, maka dia hanya diperbolehkan melakukan sholat selain sholat fardu ain. Ya, boleh dia melakukan sholat selain sholat fardu ain yang 5 waktu itu. Maka boleh bagi dia melakukan sholat jenazah, sholat sunnah, ya, dan yang lainnya, termasuk menyentuh mushaf, ya, dan membaca mushaf. Di sini tidak hanya sholat ya, pokoknya ibadah yang sifatnya fardu ain seperti tawaf ifadah, ya, sifatnya atau tawaful wada', ya, itu juga tidak bisa dia kerjakan jika dia melakukan niat dengan level 2 ini. Maka termasuk sholat jenazah bisa. Sholat jenazah bisa dia melakukan sholat jenazah dengan niat level 2. Karena sholat jenazah meskipun sifatnya fardu, tapi dia levelnya fardu kifayah. Dan dalam bab tayamum, sholat jenazah levelnya diletakkan selevel dengan sholat sunnah. Level yang ketiga, au nawastibahata massil mushafi mathalan. Ya, istibahata massil mushaf mathalan. Atau dia tayamumnya niatnya istibahah massil mushaf. Ya, istibahah dia berhadas. Kan dalam fikih Syafi'i kalau orang yang berhadas kecil tidak diperbolehkan menyentuh mushaf. Maka ketika dia ingin menyentuh mushaf karena ingin baca Quran, maka dia tayamum niatnya apa? Istibahata massil mushaf. Maka kalau dia berniat dengan level 3 ini, istabaha bihi ma'ada salata wat tawaf. Maka dia hanya boleh melakukan yang menyentuh mushaf dan yang selevel dengan menyentuh mushaf. Sedangkan untuk sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, tawaf fardu ataupun tawaf sunnah, tidak boleh dia kerjakan. Tidak boleh dia kerjakan. Termasuk misalnya ada perempuan selesai haid, dia mau mandi, tapi tidak menemukan air. Suaminya ingin menjimaknya lagi. Oke. Nah, karena tidak ada air, maka perempuan ini tayamum dengan niat istibahat tahlil. Supaya diperbolehkan untuk dijimak lagi sama suaminya, ini termasuk niat level 3. Ya, imkanul halil. Nah, ya, imkanul halil. Ketika dia berniat istibah imkanul halil supaya suaminya bisa menjimaknya lagi, maka ini niat level 3. Maka tidak boleh dia nanti melakukan niat di level 2, hal-hal yang dilakukan di level 2, apalagi di level 1. Jadi, kesimpulannya, niat tayamum itu ada 3 level. Level yang paling tinggi itu istibahata fardhus shalah atau istibahata fardhis shalah. Ketika dia melakukan niat level 1, maka dia boleh melakukan satu fardu saja di level pertama dan melakukan level 2 dan level 3 terserah, sebanyak-banyaknya boleh. Tapi kalau dia melakukan niat level 2, maka dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan di level 1 saja. Boleh dia melakukan sesuatu di level 2 dan di level 3. Tapi kalau level 3, ya dia hanya boleh melakukan hal-hal yang istibahahnya itu diperbolehkan di level 3 saja, tidak boleh ke level 2, apalagi ke level 1. Nah, ini di antara keunikan tayamum saya kira, yang mana dia memiliki level sendiri-sendiri dalam mazhab Syafi'i. Ya tergantung niatnya. Ayo. Kemudian, ats-tsalitsu mashul wajhi. Rukun yang ketiga atau fardu yang ketiga adalah mashul wajh. Mengapa level 1 lebih luas? Karena tadi disebutkan kata-kata fardunya. Kalau hanya disebut kata as-shalah saja,
maka ini dibawa ke makna sholat sunnah. Ya, dibawa kepada makna sholat sunnah. Kalau yang pertama itu ada kata-kata fardho. Ya, dan kita tahu bahwasannya dalam niat sholat itu harus ada, apalagi sholat fardu ya. Sholat fardu itu ada tiga level, ada tiga jenis niatnya. Qasdul fi'li, wat ta'yin, wal fardiyah. Harus ada fardiyah. Maka dalam tayamum ketika ingin melakukan sebuah ibadah fardu seperti sholat fardu, maka ditambahkan istibahata fardhos shalah atau istibahata fardhis shalah. Kalau istibahata shalah saja itu dimaknai hanya sholat level sunnah atau sholat yang levelnya fardu kifayah. Allahu a'lam. Mashul wajhi ay jami'ihi lakin la yajibu isalu turabi ila manabiti sya'ri wa in khaffa. Mengusap wajah. Akan tetapi tidak wajib kita untuk menyampaikan debu ke bagian-bagian awal tubuhnya rambut, meskipun tipis. Ini kita ingat ya dalam wudhu. Wudhu itu kan membasuh wajah. Di antaranya rukunnya pertama, rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Dan di wajah terdapat sekitar 20 syar, 20 bulu atau rambut. Wajib membasahi seluruh rambut tadi sampai ke bagian dalam-dalamnya kecuali dua jenis rambut, yaitu jambang dan jenggot bagi yang memiliki jambang dan jenggot yang panjang. Dan disunahkan menyelang-nyelinginya. Oke, beda dengan tayamum, maka tidak dianjurkan, tidak diwajibkan untuk isalut turab ila manabiti sya'ar sampai ke dalam-dalam. Debunya kita masukkan ke dalam-dalam meskipun jenggotnya atau bulunya tadi tipis. Ar-rabi'u mashul yadaini ma'al mirfaqain. Mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, ini dia mazhab Syafi'i dan mungkin ini salah satu min mufradatis Syafi'i ya. Yang mana kalau tayamum itu mengusapnya sampai siku sebagaimana wudhu. Ya, berbeda dengan pendapat jumhur yang mana berwudhu cuman sampai pergelangan tangan berdasarkan hadis Ammar bin Yasir dalam Bukhari Muslim ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai siku sebagaimana wudu. Dan dikatakan itu di dalam ta'liqnya itu wal afdal an yakuna bil kaifiyatil masyhurah wa hiya an yad'a ila akhir itu. Ya, ila akhir itu sudah pernah saya jelaskan di pembahasan Fathul Qarib ya. Jadi seperti ini cara mengusap kedua tangan supaya eh, tangan terkena debu tayamum. Kita ambil tanah setelah mengusap wajah, kemudian seperti ini digeser. Ketika sampai ke pergelangan tangan digenggam, cuman bagian telapak tangan dalam ini tetap tidak nempel ke bawah. Kemudian nah, seperti ini, jempol tetap naik ke atas. Nah, ketika sudah sampai pergelangan, ketemu jempol dengan jempol. Begitu pula yang kiri sama, tiba di pergelangan digenggam, tapi bagian telapak tangan dalam tidak menyatu, geser ke bawah, dan baru tempelkan, geser ke atas, dan ketemu jempol dengan jempol. Seperti itu. Ya, seperti itu cara kaifiyatul masyhurah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Talibin. Itu cara yang masyhur, cara yang diajarkan Imam Nawawi oleh para ulama ya supaya terjadi isti'ab. Tapi kalau antum punya cara sendiri seperti biasa ya nggak masalah. Yang penting terjadi ada isti'ab. Ya, debunya itu mengusap seluruh bagian yang harus diusap saat tayamum. Tsumma yamsahu ihdar rahataini bil ukhra. Setelah seperti itu tadi, kemudian dia melakukan seperti ini. Yamsah ihdar rahatain dengan yang lain nadban. Kemudian yang kelima, al-khamisu at-tartib baina mashil wajhi wa mashil yadaini.
Ya, baina mashil wajhi wa mashil yadain. At-tartib di sini baina al-mashatain wa laisa bainan naqlatain. Yang diwajibkan tartib itu antara masih, bukan antara naql turab. Ya, walau kana tayammumu an hadatsin akbar. Meskipun dia bertayamum karena berhadas besar. Wala yajibu tartibu bainan naqlaini bal yundabu faqat. Artinya, misal saya mengambil debu atau saya pertama ngambil debu dengan tangan kanan, kemudian ambil debu dengan tangan kiri. Jadi yang duluan tangan kanan, baru tangan kiri. Tapi ketika mengusap wajah, saya mengusap wajah dengan tangan kiri. Nah, ini kan secara apa namanya? Nakal tidak berurutan. Saya ngambil dulu dengan tangan kanan, baru tangan kiri. Ternyata saya mengusap wajah saya dengan tangan kiri. Ini tidak masalah. Yang penting yang diusap pertama adalah wajah. Setelah itu baru kedua tangan. Sunanut tayammum. Sunanut tayammum katsiratun minha as-siwaku wat tasmiyatu wat taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalah. Sunah-sunah tayamum itu ada banyak. Ya, intinya hampir mirip dengan sunah-sunah wudhu. Seperti bersiwak atau membaca basmalah, dan sebagaimana eh, dalam sunnah wudhu membaca bismillah itu masih sempat kita ucapkan selama belum selesai dari membaca zikir setelah wudhu. Begitu pula dalam tayamum, selama selesai membaca zikir ba'da tayamum itu masih bisa kita mengejar membaca basmalah. Mendahulukan kanan daripada yang kiri ini tentu hanya bagian tangan saja, kedua tangan. Karena dalam mengusap wajah tidak ada taqdimul yumna 'alal yusra. Wal muwalah yuqaddarul mamsuhu maghsulan. Jadi dalam tayamum itu juga ada kesunahan muwalah, berkesinambungan. Kan kalau dalam wudhu yang namanya muwalah itu adalah langsung berpindah ke anggota wudhu yang lain sebelum anggota wudhu yang pertama itu mengering. Nah, sedangkan dalam tayamum kan nggak ada yang namanya mengering karena sejak awal memang tidak ada air. Terus bagaimana maksudnya mualah dalam tayamum? Yuqaddarul mamsuhu maghsulan. Seandainya wajah ini ketika tayamum itu dibasuh pakai air, kira-kira butuh berapa lama supaya dia sampai mengering. Jadi ditakdir, dikira-kira. Karena memang sejak awal tayamum itu tidak ada yang basah. Karena dia hanya menggunakan debu. Itulah kata Syekh di situ di ta'liq yuqaddarul mamsuh maghsulan. Dikira-kira kalau dia seperti disiram pakai air sebagaimana wudhu, berapa lama itu butuh dia kering. Hakada. Wa takhfifu turabi minal kaffain. Ya, menipiskan debu setelah kita ambil dengan kedua tangan. Ya, kita ambil debu kemudian kita ginikan. Atau kita ambil debu dan kita tiup sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu'i ghaira tathlith. Masalah. Dan sunah-sunah tayamum itu ya seperti sunah-sunah wudhu kecuali beberapa hal seperti at-tathlith. Justru dalam tayamum makruh kalau kita meniga-kalikan usapan. Dalam wudhu itu malah disunahkan meniga-kalikan. Sedangkan dalam tayamum itu hanya satu kali saja. Jika lebih dari satu kali atau bahkan sampai tiga kali, itu hukumnya makruh. Kemudian juga dalam wudhu kan ada kesunahan kumur-kumur, matmadah. Nah, tidak ada kesunahan itu dalam tayamum. Ya, tidak ada kesunahan matmadah dalam tayamum. Kemudian di antara sunnah tayamum yang lain yang tidak disebutkan oleh musannif di sini adalah yustahabbu adzikru ba'dal wudhu. Ba'da tayammum kal wudu. Dianjurkan membaca zikir setelah
tayamum sebagaimana disunahkan membaca zikir setelah wudu. Lalu poin berikutnya makruhatut tayamum, hal-hal yang dimakruhkan ketika tayamum. Makruhatut tayamum itsnan. Takrirul masah ini tadi at-tatslits itu. Mengusap ketika bertayamum hanya satu kali saja. Ya, tidak dianjurkan meniga-kalikan usapan. Yang kedua, taksirut turab. Ya, tanahnya itu dibanyakin gitu. Padahal sunnahnya kita takhfifut turab, bukan taksir at-turab. Sebetulnya Nabi kalau mengambil debu, beliau menipiskannya. Kemudian contoh yang ketiga atau makruh yang ketiga seperti takdimu mashil yusra alal yumna. Mendahulukan mengusap yang kiri daripada yang kanan. Ayo, ada wadih, sahal insyaallah. Yang terakhir mubtilatut tayammum. Nah, antum bisa buka apa? WA yang saya kirim di grup itu, tabel apa namanya? Tabel pembatal-pembatal tayamum. Ini untuk membaca yang ini, mubtilatut tayamum. Supaya mudah kita memahaminya. Ya, silakan antum buka. Nanti kita akan mudah untuk memahami apa yang disebutkan oleh musannif dalam masalah ini. Nah, dikatakan di situ, qala al-musannif rahimahullah, mubtilati tayammumi katsiratun minha al-hadath. Berhadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka ketika seseorang bertayamum, lalu sebelum sholat dia berhadas, ya, atau dia sedang sholat dan sholatnya itu di tempat yang kebanyakan tidak ada air. Artinya sholatnya itu tusqitu bitayamum. Tidak diwajibkan qadha. Atau dia sholat di tempat yang mewajibkan dia qadha. Di tempat yang biasanya ada air. Misalnya. Maka jika terjadi hadas mutlaqan setelah tayamum. Sebagaimana wudhu. Ya, maka tayamumnya batal. Yang kedua, murtad. Al-murtad, al-muradu huna qata'ul islam walau hukman. Lihat di catatan kaki. Murtad artinya memutus Islam meskipun walau hukman. Seperti apa contohnya walau hukman? Ka'an sadara min sabiyyin. Jadi, murtad itu disebut sah murtadnya jika berasal atau keluar dari orang yang sah talaknya. Man yasihu talaquhu, yakni mukallaf mukhtar. Orang yang mukallaf dan mukhtar. Tidak dipaksa. Maka kalau yang murtad itu memenuhi syarat mukallaf mukhtar, dia terkena ancaman hadduriddah. Ya, bisa terkena ancaman hadduriddah. Tapi bagaimana kalau yang murtad adalah anak kecil yang belum belum baligh, belum disebut mukallaf, ya. Apakah dia juga terkena ancaman hadduriddah? Jawabannya tidak. Dia tidak terkena ancaman hadduriddah meskipun dia murtad dan masih kecil. Tetapi kalau dia melakukan itu, tayamumnya batal. Jika dia tayamum kemudian murtad, meskipun murtadnya disebut hukman, karena dia belum memenuhi syarat sebagai orang yang sah melakukan murtad, maka tayamumnya tetap batal. Dan kita sudah saya jelaskan ya, kenapa murtad itu membatalkan tayamum, sedangkan
murtad membatalkan tayamum, sedangkan murtad tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Ada yang tahu? Wudhu lebih Kenapa kuat. wudhu lebih Kuat. kuat? Ya, ada lagi? Ada tuh dalam Nailur Roja itu. Ada lagi? Tambahannya, selain wudhu itu taharah asliyah, betul. Sedangkan tayamum itu taharah darurah, ya, taharah sifatnya darurah. Yang kedua apa? Kenapa kok tayamum membat murtad membatalkan tayamum, sedangkan murtad tidak membatalkan wudhu? Apa lagi? Satu lagi. Yang punya kitab Nailur Roja itu bisa dilihat tuh di pembatal tayamum. Musyrik najis, Ustaz. Apa? Al musyrikun najasun. Bukan. Ayo, siapa yang Pas, ingat? pas. Tayamum itu mengangkat hadas atau cuma istibahah tadi? Tayamum itu mengangkat hadas atau cuma istibahah? Istibaha. Bahkan. Istibahah saja ya. Oke. Istibahatul ibadah. Diperbolehkannya untuk kita ibadah. Seperti kita dapat tiket untuk boleh sholat. Nah, gitu. Tapi tidak mengangkat hadas. Baik. Yang namanya ibadah itu kan hanya absah dilakukan oleh orang yang beriman. Maka tidak mungkin orang diperbolehkan untuk ibadah padahal dia melakukan murtad. Wal'iyadzubillah. Ya, makanya ini bedanya antara tayamum dengan wudu dari sisi pembatalnya. Karena Ya, kalau jadi kalau saya wudhu terus ya, murtad, wal'iyadzubillah. habis itu waliyadzubillah, Ya, enggak akan. mm-mm. Tapi habis itu eh, maksudnya belum batal wudhunya, balik lagi ke Islam, Ya, udah nggak usah wudhu lagi ya Ustadz. Jadi Tapi kalau misalnya, tayamum kalau tayamum, sebaliknya. iya. Kalau ada orang Oke. tadi sholat subuh dia kan pakai wudhu, oke. Kemudian Ya. dia tidak berhadas sama sekali, tidak melakukan pembatal wudhu yang 4 itu. Mhm. Kemudian jam 9 dia murtad. Astagfirullah. Jam 9 dia murtad. Setelah murtad, nanti tetap dia dalam keadaan suci, tidak berhadas sama sekali. Jam 11 atau setengah 12 dia kembali bersyahadat. Maka ketika jam setengah 12 kan itu sudah azan zuhur bentar lagi tuh. Ketika azan zuhur, boleh nggak langsung dia sholat zuhur tanpa mengulangi wudhunya? Jawabannya boleh. Boleh. Karena wudhu Jadi itu, hadas besar juga sama, maksudnya ini kalau dia ghusl dan lain-lain. ya, kalau kalau apa namanya, kalau berhadas kan jelas ya pembatal wudhu, baik hadas apa namanya, hadas kecil itu tadi ya. Kecuali kalau mani itu kan dia tidak batal wudhu tapi mewajibkan mandi kan begitu. Kalau Mhm. orang wudhu tadi dia karena dia toharoh qawiyah itu wudhunya tetap ada meskipun dia murtad wal'iyadzubillah. Kembali ke Islam Masya Allah. dan dia mau kembali sholat maka dia tidak perlu mengulangi wudhunya karena sejak awal dia tidak berhadas. Dia hanya murtad. Mhm. Tapi Mhm. kalau Tapi orang tayamum, karena mhm. tayamum itu tadi cuman istibahah saja, Ya. diperbolehkan untuk ibadah, maka tidak mungkin kita memberikan kebolehan ibadah kepada orang yang murtad. Wal'iyadzubillah. Mhm. Sehingga Mhm. itulah yang membuat tayamum dikatakan pembatal, murtad itu pembatal tayamum, tapi tidak pembatal wudu. Wallahu a'lam. Kalau nggak salah Syukran. dalilnya itu ulama Syafi'iyah pakai yang wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Bagaimana wajul istidlalnya? Yang namanya murtad itu tidak menghilangkan amal kecuali kalau dia mati dalam keadaan murtad. Baru amalnya hilang. Selama dia belum meninggal dunia, dia murtad, kemudian sebelum wafat kembali ke Islam, maka ibadahnya itu tidak hilang seketika. Masih ada ibadahnya meskipun pahalanya hilang, tapi
ibadah yang dia kerjakan tetap masih ada dalam kantongnya, dalam catatan amalnya. Cuman kalau dia wafat baru nanti semuanya hilang, habaan manthura, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kayak contoh lain, ada orang haji tahun 2021 pergi haji. Kemudian tahun 2022 dia murtad. Innalillah. Murtad dia tahun 2022. Tahun 2023 dia kembali masuk Islam. Pertanyaannya, apakah wajib dia haji lagi untuk mengganti hajinya yang sebelum murtad? Jawabannya tidak. Ya. Tapi tentu pahala hajinya ya hilang. Cuman dia sudah disebut menggugurkan kewajiban hajinya karena dulu sudah pernah berhaji 1 kali sebelum murtad, dan dia sekarang sudah kembali beragama Islam. Allahu a'lam. Wa tawahumul ma. Tawahumul ma kharijas shalah. Ya. Tawahum ini levelnya bisa syak, bisa dhon, bisa waham. Ya, tawahumul ma. Bisa syak, bisa dhon, bisa waham. Contohnya dikatakan di Hamish, ka'an ra'a saraban au jama'atan jawwaza anna ma'ahum ma. Seperti dia lihat fata morgana atau dia lihat rombongan yang mana rombongan ini dalam hatinya kemungkinan membawa air. Maka ketika dia habis bertayamum, sebelum sholat dia melihat ada seperti fata morgana, kok ada air padahal itu fata morgana, maka sejak saat itu tayamumnya batal. Ya, tayamumnya batal. Atau dia melihat ada orang apa rombongan bawa air, ya, ada rombongan bawa air. Nah, dia datang ke sana, minta air dong buat wudhu. Enggak, ini air buat saya minum. Nah, sejak saat itu tayamum sudah batal. Karena tawahamal ma. Tawaham wujudul ma. Sebelum dia sholat. Nah, tapi kalau tawahumul ma'nya terjadi saat dia sholat, ya, baik sholatnya itu sholat yang tusqitu bitayamum, atau sholat yang la tusqitu bitayamum tadi, maka dia tayamumnya tidak batal. Ya, tayamumnya tidak batal. Boleh dia meneruskan sholatnya sampai akhir. Ini kalau tawahum. Ya, bisa antum lihat di bagan yang saya share di grup itu. Kalau dia tawahumul ma, ketika sebelum sholat batal. Tapi kalau sudah sholat, baik sholatnya itu mewajibkan qadha atau tidak, maka tidak membatalkan tayamumnya dan boleh dia meneruskan sholatnya hingga selesai. Katakan di situ kharijas shalah, amma fiha ay amma fis shalah fala yadur, maka tidak batal tayamumnya. Sawaun akana tasqutu bitayammum, baik salatnya itu tidak mewajibkan dia harus mengulang, bi ankanal mahallu yaghlibu fihi al-faqdul ma, seperti dia salat di tempat yang umumnya ada air, ya, au yastawil amran, atau sama keadaannya, baik ada air maupun tidak, aula, atau salatnya itu la tasqutu bitayammum, tidak menggugurkan qadha, seperti dia sholat di tempat yang umumnya ada air, kan begitu, ya, umumnya ada air. Au yastawil amron ini kemungkinan 50-50, ada air atau tidak ada air. Nah, 50-50, ada air, tidak ada air, atau ada air, itu 50-50, yastawil amron. Jadi kalau dia tawahumul ma, selama dia belum sholat, ya, maka tayamumnya batal. Tapi ketika sedang sholat terjadi tawahumul ma, maka sholatnya tidak batal secara mutlak. Kok sholatnya? Tayamumnya tidak batal secara mutlak. Kemudian wal ilmu biwujudil ma. Nah, sekarang al ilmu lebih tinggi daripada tawahum. Yakin mendapati air, wal qudratu ala thamanihi, atau dia memiliki uang untuk membeli air tadi, yang awalnya dia nggak punya uang untuk beli air, dan sekarang dia memiliki uang untuk membeli air. Wa zawalul illatil mubihah, sakitnya sembuh, ma'dzur tayamumnya sembuh, ya.
Kamaridin tayammam, seperti orang yang dia sakit, nggak boleh kena air awalnya, kemudian dia bertayamum. Khaufan min isti'malil ma'i ma'ahu ay ma'al marad. Kemudian setelah dia tayamum, ah, sakitnya sembuh, masalah, atau sudah boleh dia menggunakan air. Nah, maka ketika itu terjadi sebelum sholat, hukum tayamumnya batal. Dan ketika itu terjadi saat dia sedang sholat, yang mana sholatnya itu tusqitu bitayamum, tidak diwajibkan qadha, maka juga tidak membatalkan tayamumnya. Tadi al-ilmu biwujudil ma, lagi sholat, dia sholat dalam keadaan musafir. Dan musafir itu kan biasanya yaghlubu fihi faqdul ma, umumnya di tempat yang tidak ada air. Dia sholat tiba-tiba hujan. Nah, ini kan hujan ini kan al-ilmu biwujudil ma, yakin ada air. Lagi sholat nih, tapi dia sholat dalam keadaan tayamum. Lalu melihat ada air, yakinan. Bagaimana tayamumnya? La ya betul. Kalau dia sudah dalam posisi sholat. Dan sholatnya itu di tempat yang umumnya tidak ada air. Cuman dianjurkan bagi dia untuk membatalkan sholatnya dan membatalkan tayamumnya, lalu dia wudhu dan mengulangi sholat dengan wudhu. Dianjurkan, tapi tidak wajib, alias tidak membatalkan tayamum. Lah, kalau dia sedang sholat dan sholatnya itu di posisi di tempat yang umumnya ada air, alias sholatnya itu la tasqutu bitayamum, lalu hujan, maka tayamumnya batal. Wajib dia wudhu dan ulangi sholatnya dari awal. Kenapa ya? Karena sejak awal nanti dia diminta untuk mengulangi sholatnya. Karena dia sholat di tempat yang umumnya ada air. Zawalul illatil mubihah tadi, kalau terjadi sebelum sholat, maka batal tayamumnya. Kalau terjadi di saat sholat, yang mana sholatnya itu sholat di tempat yang umumnya tidak ada air, tidak batal. Kalau sholatnya dilakukan di tempat yang umumnya ada air, maka tayamumnya batal. Illa Ustaz, fi sholati saqitah. mintanya Ustaz, Ya, apa? untuk tadi apa? Wala ilmu biwujudil ma, artinya memang wujud itu ya wujud memang ada Ustaz ya. Maksudnya ketika ada prasangka ini tempat air, artinya ada potensi mata air gitu Ustaz. Meskipun di bawahnya belum nampak gitu. Itu termasuk enggak? Jadi harus gali dulu sedikit gitu misalkan. Atau gimana Ustaz? Nah, itu tadi yang saya bilang. Dalam tayamum ini tadi ada tawahum, ada al-ilmu biwujudil ma. Tawahum itu levelnya 3. Tidak hanya tawahum dalam artian yang kita tahu di maratibul idrak. Yakin, kemudian dhon, kemudian syak, dan waham. Jadi tawahum di sini maksudnya baik dia levelnya dhon, atau syak, atau waham. Yang penting belum sampai yakin. Kalau masih dhon, atau syak, atau di bawahnya lagi waham, itu masih disebut tawahum. Dia lagi sholat, ya, dia lagi sholat nih, lagi sholat. Kemudian kemungkinan besar di sana ada air, ya. Dia mengira di suatu tempat itu kemungkinan besar, atau di dalam ember itu, di dalam tandon itu kemungkinan besar ada air. Belum sampai yakin, baru kemungkinan besar ada air. Maka kalau dia sedang sholat, dan itu posisi sholatnya berada di tempat yang kemungkinan besar tidak ada air, yaglibu fihi faqdul ma, artinya sholatnya itu tasqutu bitayamum, ya tidak batal. Tidak sampai batal tayamumnya. Apalagi kalau cuman waham, ya, melihat di sana kok kayaknya ada air, tapi belum tentu air, baru sekedar waham. Ya, itu kalau dalam sholat, sudah sampai dalam sholat tidak membatalkan tayamum. Tapi kalau sebelum sholat, bahkan hatta waham sekalipun, tetap membatalkan tayamum. Ya, bahkan saya pernah dengar tuh guru saya bilang begini. Misalnya nih, saya tayamum. Sebelum saya sholat, teman saya nyendain saya, ngeprank saya. Rizky, ini kamu ngapain tayamum? Ini saya punya air di kamar. Yuk sini tayamum pakai air saya di kamar. Oke. Nah, ketika saya nyampe kamar, teman saya bilang, tapi bohong. Nah, katanya gitu.
Berarti kan tayamum saya mana? Batal apa enggak? Ayo. Teman saya nyandain saya, ngeprank saya. Saya punya air nih di kamar. Batal. Batal. Kurang ajar nih teman ya. Bilangnya ada air. Saya sudah mengira ada air kan? Wah, ada air akhirnya. Saya wudhu aja lah gitu. Nyampe kamar dia bilang, bercanda, kena prank. Kamu kena prank gitu. Ya sudah, tayamum saya batal tadi. Karena saya tawahumul ma qabla shalah. Lihat ya, qabla shalah di tabel itu qabla shalah itu semuanya batal. Kalau terjadi hadas, murtad, tawahumul ma, al-ilmu biwujudil ma, zawalul illah al-mubihah sama al-qudrah ala thamanihi. Jika terjadi itu sebelum sholat, sebelum sholat semuanya membatalkan tayamum. Tapi kalau Ada tawaf apa? Ada ukuran airnya nggak Ustadz? Kalau misalkan airnya ada tapi hanya untuk minum gitu, nggak boleh untuk wudhu? Ya, nanti sabar. Itu nanti ada Oh, penjelasannya. siap, siap, Nah, siap. itu nanti ada di akhir. Ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita memahami apa yang disebutkan oleh musonif di sini, karena agak tricky sedikit untuk cara membacanya. Makanya diberikan tabel supaya memudahkan kita memahami. Baik, itu tadi kalau al-ilmu ya berarti harus yakin, betul-betul yakin kita ada air, nggak ragu sedikit pun. Kayak tadi lagi sholat hujan, kalau kita sholat sudah kita tayamum, kemudian sebelum kita sholat hujan, otomatis wudhu kita, tayamum kita batal. Ada wadih. Tapi kalau kita lagi sholat dan kita sholatnya itu dengan tayamum dan sholatnya di tempat yaghlubu fihi faqdul ma, umumnya tidak ada air, yang artinya kita tidak diwajibkan qada setelah itu, maka tidak wajib kita mengulang sholat kita. Alias tayamum kita tetap sah. Mau kita teruskan sampai tuntas boleh, tapi lebih afdal kita batalkan sholat kita batalkan tayamum kita, dan kita ulang sholat dengan wudhu. Itu kalau sholatnya di tempat yang umumnya tidak ada air. Tapi kalau sholat di tempat yang umumnya ada air, yaghlibu fihi wujudul ma, sholatnya itu la tasqutu bit tayammum, hujan. Maka wajib dia mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena tayamumnya batal dan wajib dia berwudu pakai air. Wadih hadza ya, semoga dapat dipahami. Wal qudrah ala thamanihi wa zawalul illatil mubihah. Coba antum lihat catatan kaki nomor 6 itu. Illa fi sholatis saqitah bihi ay tasqutu bit tayammum. Salatnya itu gugur dengan tayamum. Salatnya itu gugur dengan tayamum artinya tidak diwajibkan mengqadha lagi setelah kalau menemukan air. Fi thalatsil akhirah, di keadaan 3 yang terakhir. Mana yang 3 yang terakhir? Mana yang 3 yang terakhir? Fi thalatsil akhirah. Itu tidak membatalkan tayamum kalau sholatnya itu tusqitu bit tayamum. Mana yang 3 itu? 3 yang terakhir yang mana? Zawalul illah mubihah. Kemudian al-qudrah ala thamanihi. Yang ketiga al-ilmu biwujudil ma'. Al-ilmu biwujudil ma'. Antum lihat di tabel yang saya kirim itu, kalau dia terjadi 3 hal itu dan sholatnya itu gugur dengan tayamum alias tidak diwajibkan qadha baginya, maka tidak membatalkan tayamum. Tapi kalau sholatnya itu terjadi di tempat yang umumnya ada air alias tayamumnya tidak menggugurkan qadha, itu tayamumnya batal. Li'annahu mutalabun bil i'adah. Hakata. Wa haitsu la ha'ila fil arba'il akhirah. Begitu juga artinya ya betul tayamum fi hadhil arba'ah, di 4 keadaan, yaitu zawalul illah mubihah, al-qudrah ala thamanihi, al-ilmu biwujudil ma' wa tawahumul ma'. Ini semuanya membatalkan tayamum idza kana la yujadu ha'ilun. Kalau tidak ada penghalang. Ya, jika tidak ada penghalang. Amma idza wujida ha'il fa inna tayammuma la yabtulu bihadhil arba'ah. Kalau ada penghalang, seperti tadi butuh buat minum, ada air, tapi airnya sedikit untuk minum saja, maka tidak membatalkan tayamum. Kenapa?
wujudil ha'il. Nah, coba kita lihat di catatan kaki nomor 6 itu. Anna butlana tayammum bil ilmi bi wujudil ma' ya atau al-qudrah ala thamanihi wa zawalul illah al-mubih li tayammum mahalluhu, dikatakan batal itu bagaimana? Idza hasala syai'un minha kharijas shalah. Di antara tiga itu al-ilmu bi wujudil ma'. Sebelum sholat kita lihat ada air. Nah. Au dakhilaha, atau saat sholat wajabat i'adatuha, yang mana sholatnya itu la tusqitu bitayammum, alias wajib kita mengkodoknya, mengulangnya lagi jika telah menemukan air. Maka disitulah letak pembatal tayamum tadi. Wa illa, kalau dia sholatnya dilakukan di tempat yang umumnya tidak ada air, ai tusqitu bitayammum fala yabtulu tayammum, maka tayamum nggak batal. Illa bisalam, kecuali kalau dia selesai sholat. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka tayamumnya saat itu dihukumi sudah batal. Kalau dia mau sholat lagi, sholat fardu lagi, berarti dia harus bertayamum lagi. Atau batal tayamum, kenapa tayamum batal? Karena sudah ada air, wujudul ma. Ya, karena sudah ada air. Tidak batal tayamum ketika sholat, tapi setelah selesai sholat, tayamumnya otomatis batal. Kenapa? Karena sudah ada air atau udurnya sudah hilang. Wa mahalluhu aidan fiha ay fi hadhil halati tsalatsah. Artinya pembatal tayamum tadi dengan al-ilmu bi wujudil ma, al-qudrah ala thamanihi wa zawalul illatil mubihah itu, wa fit tawahhum, dan juga dalam tawahhum, malam yakun hailun. Tidak ada penghalang seperti airnya dia butuhkan untuk minum, atau ada air, dia melihat ada air yakinan. Dia lihat ada air, cuman di dekat air itu ada hewan buas, ada singa, ada buaya atau serigala, yang kalau dia nekat ke sana ntar diburu sama serigala itu. Atau wal ihtiyaji ila thamani lil mu'nati awiddain, atau dia ternyata punya uang untuk beli air sebenarnya, tetapi uangnya itu dia butuhkan untuk membeli makanan misalnya, ya, atau untuk bayar hutang. Maka ini semua disebut hailun, yang mana meskipun terjadi al-ilmu biwujudil ma atau al-qudrah ala thamanihi, zawalul illatil mubihah, dan tawahum, selama itu ada hail, itu tidak membatalkan tayam. Wadih ya? Wadih atau ghairu wadih ya ikhwah? Kalau pakai tabel itu lebih mudah ya. Itu bisa pakai Iya, tabel itu. Paham ya? insyaallah. Nah, Iya. Jadi kalau sekarang saya contohkan, saya lagi di pondok, air mati. Lagi di pondok, air mati. Sudah saya cari-cari sekitar, nggak ada air. Oke. Kemudian saya sholat. Saya sholat dengan tayamum. Baik. Setelah saya sholat, ketika saya sholat, ternyata hujan. Atau ada keran berbunyi. Ya, yakin ada air. Ada keran berbunyi atau hujan. Lagi sholat nih, di pondok. Pertanyaannya, tayamum saya batal atau tidak? Batal, Ustaz. Kenapa batal? Karena bukan di wilayah yang kering itu biasa. Ya, karena saya sholat di tempat yang yaghlibu fihi wujudul ma, yang umumnya ada air. Maka tayamum saya batal. Kenapa? Karena kalaupun saya teruskan sholat saya, nanti saya disuruh i'adah, disuruh mengulangi sholat saya. Maka tayamum saya dikatakan batal. Wadih? Ustaz, tanya Ya, Ustaz. oke. Gini, eh, yang dibahas sebelumnya kan untuk ketika ada air yang itu cukup untuk minum saja, maka gunakan untuk minum dan kita tayamum gitu Ustaz ya. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang sifatnya kolektif Ustaz, kayak di pondok itu kan ada apa namanya eh, kayak penampung air, tapi itu memang untuk minum, sudah ada mesinnya gitu Ustaz. Nah, jadi memang ada air banyak itu, tapi itu memang untuk menunjang minum gitu Ustaz.
Ah, itu gimana Ustaz itu? Itu Untuk sama kita kasus. pribadi Oke. wudhu bisa, tapi untuk karena itu kolektif banyak, apakah Mm. dosa atau gimana gitu Ustaz maksudnya? Itu sama kayak Kan juga kasus mengurangi. sama kayak kasus kita di masjid air mati, tapi ada air di mana? Ada air di galon, di Kalau dispenser. Itu kan buat apa di dispenser itu? Buat minum kan? buat maklum buat minum gitu Ustaz ya. Iya, jelas buat minum para jamaah. Kan ada masjid yang begitu tuh, masjid yang nyediain dispenser kan? Yang begitu tuh. Nah, ceritanya air mati, nggak ada air. Boleh nggak kita pakai air di dispenser tadi buat minum? Jawabannya nggak boleh. Karena itu musabbalun lisyurb. Air musabbal lisyurb. Air yang memang digunakan untuk minum, bukan untuk yang lain. Air itu disediakan oleh pihak masjid atau oleh donatur itu untuk minum para jamaah, bukan dipakai untuk tayamum. Maka seperti itu pula di pondok. Kalau memang ini air di pondok ini khusus untuk minum, bukan untuk yang lain, ya berarti kita seperti tidak ada air. Ada air tapi musabbal lisyurb. Nggak bisa kita pakai itu, ya, karena memang ke kebutuhannya atau air itu diadakan kebutuhan untuk kebutuhan minum, bukan untuk toharoh. Seperti itu mungkin jawaban saya. Wallahu a'lam. Mafhum ya? Nah Ustaz, syukran. Oke. Ada lagi? Bisa kita baca dikit bab haid atau bagaimana? Dan terkait tayamum ini Ustaz, Nah, ini kan untuk orang yang hidup. Kalau ada orang meninggal kan disunahkan hmm. untuk memandikan. Ini gimana Ustaz? Nggak ada air. Kok disunahkan? Wajib kan dong? Fardu Iya, kifayah. iya, dimaksudnya diwajib. Iya. Fardu kifayah kan? Kalau ada jenazah Iya. meninggal, di antara kewajiban kita orang hidup terhadap jenazah adalah memandikan. Nggak ada air. Gimana, Dat? Gimana kalau nggak ada air? Tayamumkan. Ditayamumkan. Tayamum Seperti kan ya. tayamum orang biasa. Nah, itu dari sini muncul teka-teki. Pertanyaan antum ini memunculkan teka-teki. Apa? Apa tuh kalau fikih itu apa namanya? Teka-teki itu? Apa bahasa fikih teka-teki itu? Teka-teki itu gini. Ada orang yang tayamumnya tidak sah kecuali ada orang tayamum dulu. Ada orang dia tidak sah tayamum kecuali orang lain tayamum lebih dulu. Apakah itu? Orang mati ya. Nah, teka-teki nih. Jadi pertanyaan antum nih untuk teka-teki nih. Tadi kan antum tanya, ini jenazah kalau nggak ada air gimana? Ditayamumkan. Nah, dari sini muncul teka-teki. Orang ini tidak sah dia tayamum kecuali orang lain tayamum dulu. Apa itu jawabannya? Jawabannya adalah mentayamumkan jenazah. Sholat jenazah itu waktunya masuk setelah jenazah dimandikan. Sholat jenazah waktunya masuk setelah jenazah dimandikan. Oke, kan begitu ya, mafhum ya. Dan kalau tidak ada air, maka kita kan tayamum untuk sholat jenazah. Nah, kapan di antara syarat sah tayamum, kita tayamum ba'da dukhulil waqt. Ingat antum ya? Di antara syarat sah tayamum, kita tayamumnya ba'da dukhulil waqt, setelah masuk waktu. Beda dengan wudu. Wudu kan boleh sebelum masuk waktu, boleh kalau wudu. Nah, jenazah ini belum dimandikan, tidak ada air. Maka dia harus ditayamumkan. Nah, saya yang tadi mau sholat jenazah, mau tayamum. Nggak boleh saya tayamum dulu. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat jenazah. Kenapa? Jenazahnya belum ditayamumkan. Jadi saya nunggu jenazah ditayamumin dulu, baru saya boleh tayamum. Jelas ya? Teka-teki itu. Jelas Ustaz. Iya, iya, iya. Baru kepikir. Baru Nah, kepikir ya. ya begitu. Nah. Ada lagi? Kayaknya nggak cukup nih buat bahas haid ini. Haid ini panjang lagi nanti.
Kita lanjutkan insya Allah pekan depan bab haid. Wadih? Nah, Insya Allah tabel tadi membantu ya. Membantu untuk memudahkan pemahaman. Terbantu nggak? Ya ikhwah. berbantu Ustaz. Alhamdulillah. Karena kalau kita baca sendiri kayak gitu tuh agak mumet. Apa maksudnya illa fi sholati sasiqatah bihi fi thalathil akhirah wa haitsu la haila fi arba'il akhirah. Nah, itu agak agak mumet gitu cara memahaminya. Maka dibantu dengan tabel. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada bisa kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.